Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya, walaupun belajarnya masih dari rumah. Dan ingat tetap patuhi protokol kesehatan. Stay at home ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian perkembangbiakan generatif. 2. Siswa mampu menjelaskan proses penyerbukan dan pembuahan pada tumbuhan. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan. Baik, sekarang kita lanjut ke materinya. Apakah kamu sudah pernah mendengar apa itu perkembangbiakan generatif? Mungkin kamu sudah pernah mendengarnya, tapi belum benar-benar tahu apa itu perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif adalah salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan dan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Baik, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan tersebut dapat terjadi pada tumbuhan generatif yang mempunyai kelengkapan untuk proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah serbuk sari dan kepala putik yang biasanya terdapat pada bunga. Tumbuhan tidak bisa melakukan proses perkembangbiakan secara generatif kalau tidak memiliki alat kelengkapan untuk proses penyerbukan dan pembuahan tersebut. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain jagung, padi, gandum, mawar, kembang sepatu, bunga matahari, anggrek, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah itu, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Maka bakal buah pun akan dihasilkan. Nah, proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantara. Di antaranya ialah melalui bantuan angin, air, hewan, atau bahkan manusia. Tumbuhan penyerbukannya dibantu oleh angin, contohnya seperti jagung, padi, dan gandum. Kemudian tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan seperti burung, kupu-kupu, kumbang, lebah, dan lain sebagainya. Contohnya adalah tumbuhan mawar, melati, atau kembang sepatu. Nah, air juga bisa membantu penyerbukan loh. Biasanya yang penyerbukannya dibantu oleh air adalah tumbuhan ganggang. Sementara tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia adalah tumbuhan salak, panili, semangka, buah naga, anggrek, dan lain sebagainya. Sekarang kita tiba ke penjelasan atau pembahasan terakhir, yaitu tentang jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan. Penyerbukan yang pertama yaitu penyerbukan sendiri, yaitu jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan ini terjadi bila serbuk sari terbang ke bunga yang berbeda tapi masih dalam satu pohon. 3. Penyerbukan silang.
yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari hinggap ke putik bunga lain di pohon lain yang masih sejenis. Dan terakhir yaitu penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis. Nah, bagaimana penjelasan tadi sudah bisa dipahami? Semoga dengan penjelasan tadi kalian sudah bisa memahami apa itu perkembangbiakan generatif, bagaimana proses penyerbukan dan pembuahan, dan apa saja jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan. Nah, demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian tentang perkembangbiakan generatif. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.